Halo bro-bro semua, kembali bersama lagi gue Caca Sarwansa. Nah, di video kali ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah horornya. Untuk itu di samping gue ada siapa namanya? Afid Yudiawan. Ada Afid Yudiawan sih. Dia kebetulan teman kuliah gue. Kita satu universitas lah. Nah, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa di like, comment, subscribe. Nah, cerita awalnya gimana? Jadi gue mau bercerita di tempat gue dulu ya, di desa saya gitu. Di desa di Kuningan? Iya, tempat di daerah Kuningan. Iya, daerah Kuningan, tempat saya tinggal dulu soalnya. Gak jauh, cuman emang desanya itu jadi melewati hutan-hutan belantara gitu. Jadi cuman ada di tengah-tengah itu ada desa. Nah, di sana gue tinggal dari kecil sampai berapa tahun lah. Yeah. Terus ya banyak lah cerita. Waktu gue kecil gitu kan suka kayak yang namanya anak kecil kan main ya. Iya, main. Emang di daerah itu kan banyak hutan. Jadi mainnya ke hutan tiap hari tuh, mainnya ke hutan pastinya gitu. Mau apa aja, mencari ikan atau mencari buah-buahan itu buat dimakan atau gimana. Yeah. Kebetulan di suatu tempat itu yang namanya hutan, gak bisa gue sebutin ya namanya. Sebetulnya rahasia cuy. Rahasia, cuman di sana itu terkenalnya adalah hutan yang jarang dijamah oleh manusia gitu. Berarti apa sih, cuma yang hutan kesana tuh cuma ada beberapa orang? Ada beberapa orang aja, larangan. Ya di sana itu setiap tahun atau setiap hari-hari tertentu suka ada persembahan dari persembahan masa sajian gitu buat menghormati yang di sana. Cuman nggak tahu ke siapa, untuk siapa, dan itunya mah nggak tahu ya. Cuman katanya kalau di sana itu nggak membuat sajian atau nggak ngasih sajian, itu suka ada dampaknya gitu buat petani-petani yang ada di sana, di kawasan wilayah tersebut. Ada dampak-dampaknya, contohnya ya ada yang katanya diambil nyawanya, ada yang ditumbalkan gitu. Cuman katanya juga kalau di sana sering mengasih sesajen, mengasih berupa namanya itu semacam lupa kayak gitu. Bukan lupa, jadi nasi kuning, terus ayam atau kepala kambing itu dijamin daerah di sana subur, petaninya subur, jadi hasil taninya tuh meningkat. Nah, jadi ceritanya saya sama teman-teman itu berapa orang? 4 orang, 5 orang lah, 5 orang itu kan main ya mencari ikan gitu ya, mancing. Kalau di sana kan suka mancing. Oh, di situ ada sungai? Ada sungai, ada sungai kecil lah. Di sana tempat nyari ikan, ataupun kan kalau di sana kan kalau anak-anak kecil tuh mainnya ke kali. Ya kita kan anak kecil gak tahu kan itu daerah larang atau enggaknya. Terus? Nah, di sana saya sama teman saya tuh melihat ada sajen, ada persembahan gitu ya kan. Anak kecil kan gak tahu itu buat apa tuh gak tahu. Pas kebetulan teman saya yang satunya lagi kan anaknya polos banget, ngelihat makanan banyak, ngelihat kayaknya wah ada makanan nih. Berarti langsung langsung dimakan? Bukan dimakan dulu, cuma diliatin aja dulu, ini apa gitu, diliatin, di raba-raba gitulah. Melihat ada air kopi hitam. Oh, air kopi itu juga ada? Ada kopi hitam, kopi manis, teh manis, teh pahit, air putih. Kan namanya juga anak-anak ya. Pas gitu lagi haus katanya, diminum. Minum sama teman-teman gue ya saya kan mau nyoba, takut kenapa-napa, orang itu disimpannya di pas pohon yang gede kan. Pohon yang gede gitu. Nah pas lagi
minum tuh kayak enak aja, riang aja gitu. Wah, gimana enak nih katanya. Ada ayam, ada apa, ada nasinya. Kebenaran nih, gue lagi lapar. Gitu. Terus tapi langsung dimakan. Dimakan sama mereka semua, dimakan orang nggak tahu kan. Dimakan sampai yang nyisa lah, cuman nggak habis, cuman ada sisa. Ya udah, kenyang mereka, cuman saya mau makan juga takut gitu ya. Kata yang teman-teman saya, udah makan bodo amat lah. Itu bodo amat ini yang siapa, yang penting gue kenyang katanya gitu. Terus Makan. Ya udah, habis dimakan tuh kita lanjut lagi nyari ikan, mancing gitu. Dari siang sampai sore ya, sampai sore. Pas sore tuh udah mancing kan, udah dapat ikan juga, dapet apa. Kita pulang lah, udah maghrib juga ya, udah maghrib. Ya pas sampai di rumah, pas malamnya tuh, kalau dari maghrib sampai itu tuh biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Cuma tapi kan pas habis isya kan kita dari maghrib tuh suka sholat di masjid ya, sama bareng sama temen. Sholat di masjid sampai isya, habis isya kan pulang. Cuman kita gak langsung pulang, kita berempat berlima itu main dulu di rumah teman gue itu, pada kumpul lah gimana. Pas malamnya gue mau pulang gak ya, katanya mau pulang kan rasanya males banget tuh mau pulang tuh. Kalau lagi asik sama teman tuh. Nah, ya udahlah, akhirnya gue nginep aja berempat berlima tuh nginep bareng. Pas jam 11 jam 12 itu rasanya ada yang beda gitu. Ada yang janggal. Jadi ada berupa angin kencang kencang banget. Kayak angin topan. Iya, kayak pokoknya serem banget dah. Serem banget. Pas nanya ke orang yang di sana, yang bapaknya yang temen gue itu, nanya, "Pak, ada angin gak sih? Kan ini ada angin gede banget." "Angin apa? Nggak ada apa-apa," katanya gitu. Gak ngerasain lah yang di sebenarnya, yang ngerasain itu teman-teman gue sama gue sendiri gitu. Wah, masa sih, kata temen lu, masa sih orang kita berempat ngerasain ada angin. Tapi yang lain enggak. Yang lain enggak, yang cuman yang berempat itu yang makan yang tadi aja, yang makan sajian gitu. Ada angin, katanya angin gede banget. Sampai lama gitu, dia kayak yang bingung gitu, kayak yang takut gitu. Pas jam 12 malam itu teman gue yang satunya lagi ngedengar ada bunyi apa namanya tuh, lonceng yang kuda itu apa, kayak apa sih, kerenceng gitu tuh, lonceng lonceng kuda, kayak ada yang kuda gitu. Katanya ada kuda. Ternyata kalau gue sih gak ngerasain, soalnya kan gak makan. Ada kuda. Mana kuda, di mana? Lihat keluar udah gak ada apa-apa. Udah, katanya mau jemput gue gitu. Dia dari sana tuh udah gimana, yang berempat itu udah kayak yang panik gitu. Panik, kayak yang ibaratnya kesurupan, yang orang yang di dalam rumahnya juga bingung, ini anak kenapa gitu. Sampai jam berapa tuh kayaknya terus aja gitu, kayak ngigo, gue mau dipanggil, gue mau diambil nih kayak gitu. Gue beruber gitu, pokoknya segala macam orang yang gimana. Nah, ini keadaan panik itu ya, kita nyari orang, bukan orang pintar ya, orang yang bisa gitu kan. Kebetulan di sana tuh ada orang yang bisa gitu. Kita panggil lah, sama orang tuanya, dipanggil ke sana. Kata yang orang pintar itu, pertama dia kaget, ini anak kenapa, katanya. Ya saya ceritain kan, saya yang tahu ya, soalnya yang saya yang ikut gitu. Ya saya ceritain dari awal sampai akhir gitu. Oh pantesan, kata yang itu, ini apa, ini makan sajian tuh gak boleh, katanya. Ini soalnya ini buat persembahan yang di sana, yang gitu. Jadi yang di sana tuh gak nerima. Jadi pas gitu ya, kita bersekeluarga tuh
ngaji, biasa ngaji sampai jam 2 kita ngaji. Soalnya kalau katanya jangan ada yang tidur, kalau ada yang tidur takut ada Pasti yang kena. Soalnya ada yang diambil lah katanya. Berarti buat itu tuh yang ada yang enggak pas malam ditumbalin. Jumat Kliwon kan? Apa enggak? Ya. Kalau itu sih nggak tahu, gue lupa lagi soalnya itu hari apa. Pokoknya itu kalau nggak salah satu suro, kalau di satu suro. Soalnya kan kalau sajian Berarti itu pas banget pas persembahan ya. iya itu. Ya kita ngaji lah sampai jam Sampai 2 jam 3 bareng sama orang bisa. Iya, orang bisa itu ngaji, didoain terus didoain sampai pagi. Pas sampai pagi udah lewat, yang itu agak sadar ya. Soalnya kan dari semalam dia kayak ngigo, dia kayak yang takut, yang perempuan itu kayak yang takut. Asli bulu kuduk gue merinding sih. Gelisah katanya pas dia sadar, ditanya sama bapaknya dia, sama saya juga ditanya, lu kenapa tadi malam gitu. Gue semalam dijemput sama orang gede-gede tuh, Badannya gede. Iya, Hitam. lu pada gede, mau bawa gue katanya ke kerajaan. Cuman gimana, kita keburu ngaji gitu, keburu ada orang yang pintar juga ya. Kita ngaji, ada yang jagain katanya. Gue dibetok kayak yang di mana, banyak ya, ditarik sama mereka itu berempat tuh, ditarik. Mau dijemput katanya gitu, mau dibawa ke sana, mau dibawa ke kerajaan, mau dibuat apa namanya, jembatan buat ngelengkahinnya. Iya. Ya gitu, jadi dia tuh kayak yang pokoknya gue takut banget nih. Sampai hari itu ya alhamdulillahnya gak terjadi apa-apa ya seperti itu. Ya habis hari kedua ya, berikutnya gue sama anak-anak itu ini nanti malam bakal gini lagi enggak? Nanyain ke orang pintar. Insya Allah enggak, asal kalau terjadi lagi jangan tidur, ngaji aja lagi sama sekeluarga. Begitu. Ya udah, kita berempat gak tidur lagi sampai 3 hari tuh. 3 hari begadang. Soalnya takut gitu lagi terjadi lagi. Soalnya kan itu udah parah banget tuh. Alhamdulillahnya kan gak terjadi apa-apa. Nah semenjak saat itu yang berempat itu diajak main ke hutan tuh kapok. Sampai sekarang kapok mau lagi katanya. Dan ternyata setiap tahun malam satu suro itu ada persembahan buat yang di sana gitu, buat yang di hutan itu. Katanya di sana itu emang ada kerajaan. Kerajaan jin. Kerajaan gede banget soalnya. Nah, setiap kali, cuman yang bahayanya lagi tuh di sana kalau yang petani di sana udah makmur, udah banyak, udah subur gitu. Suatu saat pasti dia akan diambil arwahnya, ditumbalin nyawanya. Iya, tumbalin. Jadi semacam ditumbalin itu, dibuat budak buat kerajaan di sana gitu. Setiap yang udah sukses gitu, yang udah perjanjiannya udah kan, itu tuh perjanjian ya perjanjian dari sebelum dulu, sebelum nenek moyang yang punya di sana mah harus kayak gitu. Jadi percaya, orang-orang di sana percaya kalau turun temurun dari di sana itu seperti itu. Soalnya banyak, ini nggak tahu benar apa enggak ya, banyak kejadian gini, kalau yang ngurus pertanian di sana gitu suka susah sukses, pas sukses ya gitu mati mendadak. Mati mendadak. Bahkan umur 40-30 tuh udah meninggal. Tapi emang hasil pertanian tuh bagus banget. Jadi menguntungkan, cuman dampaknya kayak gitu. Mungkin sampai sekarang seperti itu.
Tapi itu juga cuman berbagi aja pelajaran buat kita lah, kalau sepertinya kita menemu sesuatu di hutan sesajen atau apa itu Yang mending bukan hak milik iya, kita itu mending- jangan mending diambil. jauhin lah, soalnya bahaya, bukan bahaya emang takutnya gitu, takutnya terjadi apa-apa kan kita gak tahu ya. Kalau yang namanya alam gaib sama kita itu kan beda. Beda. Saling menghormati aja, saling menghormati. Kita Berarti ceritain kayak bisa diistilahkan hutan Bantal ini emang udah disakralkan iya, ya. udah Disakralkan dari zaman dahulu dari sampai zaman dahulu. sekarang. Dan kebetulan kan di sana ada pohon gede banget. Pohonnya gede-gede ya. Di sana di samping sana ada pemakaman, cuman nggak tahu itu pemakaman siapa. Oh. Jadi nggak ada yang tahu itu pemakaman yang siapa, Dari dulu atas sampai nama sekarang siapa. nggak Iya, ada nggak ada tahu. yang tahu. Ya seperti itulah. Oke, next kita ngobrol lagi. Kita menceritakan horor lagi lah. Oke, nah itu dia Apit sudah menceritakan tentang horornya. Ini kisah yang pertama ya. Nanti kita next selanjutnya Apit bakalan menceritakan lagi kisah horornya yang dia udah pernah alami. Nah, seperti itu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram gue di sini nih. Sama Apit juga di sini. Oke. See you. Bye.